Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, di sini saya Ukti Ayu Maulana. Nomor induk mahasiswa 183131062. Saya dari kelas 5B Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah IAIN Surakarta. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana sih cara menangani anak yang mengalami penyumbatan saluran pernafasan atau tersedak. Sebelumnya, apa itu tersedak? Pengertian tersedak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada aspirasi. Aspirasi ini adalah masuknya atau terhirupnya makanan dari cairan ke dalam saluran nafas anak. Di sini anak masih bisa bernafas dan batuk. Lalu apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu yang pertama makanan, minuman, dan isi lambung. Nah, yang kedua ada choking. Choking adalah saluran nafas anak tersumbat oleh makanan atau benda asing secara total maupun sebagian sehingga anak merasa sulit untuk bernafas. Choking disebabkan oleh benda asing atau mainan atau makanan yang bersifat keras atau padat seperti bakso ataupun yang lainnya. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan ketika anak mengalami tersedak? Yang pertama, kita nilai dari tingkat keparahannya yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, apakah anak batuk dengan efektif? Nah, batuk yang efektif itu yang bagaimana sih? Batuk yang efektif yaitu ketika anak tersedak masih bisa bicara, masih bisa batuk dengan keras, masih bisa bernafas di antara batuk, dan anak masih bisa sadar sepenuhnya. Jika anak batuk efektif ini, suruhlah anak atau instruksikan pada anak untuk tetap batuk. Kemudian evaluasilah. Yang kedua, apakah anak batuk tidak efektif? Nah, batuk yang tidak efektif ini yang bagaimana? Ketika anak tidak bisa bicara, anak berbicara dengan pelan, anak tidak bisa bernafas, anak tidak bisa batuk, dan anak mengalami membiru. Membiru ini biasanya terlihat jelas di sekitar bibir ataupun di ujung-ujung jari, dan terjadinya penurunan kesadaran. Jika anak sudah mengalami batuk yang tidak efektif ini, maka yang harus kita lakukan yaitu pertama adalah back blow, yaitu tindakan untuk memberikan getaran yang kuat dan tekanan yang cukup pada saluran nafas yang dimana sering mengeluarkan sumbatan pada saluran pernafasan anak agar bisa bernafas dengan normal kembali. Bagaimana cara melakukannya? Cara melakukan back blow pada bayi yaitu posisikan bayi telungkup dengan kepala lebih rendah, penolong bisa berlutut ataupun duduk di kursi untuk menopang bayi di pangkuannya dengan aman. Kemudian topang kepala bayi dengan ibu jari di satu sisi rahang dan yang lainnya menggunakan satu atau dua jari tangan yang sama tanpa menekan jaringan lunak di bawah rahang. Kemudian letakkan punggung tangan di punggung bayi di antara dua tulang belikat dengan menggunakan pangkal telapak kanan. Kemudian hentakkan sebanyak 5 kali. Kemudian kalau sudah, evaluasi apakah keadaan anak membaik ataupun malah memburuk. Pada anak di atas 1 tahun, maka caranya masih sama. Bedanya hanya di posisi anak berdiri atau duduk. Tundukkan kepala anak, lakukan hentakan cukup kuat di antara tulang punggung dan tulang belikat. Lakukan sebanyak 5 kali dan gunakan pangkal telapak tangan. Setelah itu, observasi kondisi anak. Apabila anak masih belum bisa batuk ataupun bernafas dengan baik, maka langkah yang kedua adalah lakukanlah abdominal thrust pada anak usia 1 tahun ke atas, yaitu dengan melakukan penekanan pada daerah ulu hati. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama, penolong berdiri di belakang anak. Letakkan lengan di bawah lengan anak mengelilingi pinggang. Kepalkan tangan dan letakkan di antara pusar dan tulang dada. Kemudian kepalkan tangan dengan tangan lainnya. Lakukan hentakan ke arah atas dan belakang sebanyak 5 kali. Lakukan hingga makanan atau yang menyumbat saluran pernapasan anak keluar. Kemudian kalau sudah, dievaluasi. Yang ketiga, pada bayi yang dilakukan adalah chest thrust, yaitu pemberian tekanan pada bagian tulang dada bayi.
Bagaimana cara melakukannya? Bayi terlentang dengan kepala lebih rendah, punggung di lengan, dan topang ubun-ubun dengan tangan, topang lengan dengan paha penolong. Lakukan hentakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah di tengah-tengah tulang dada. Lakukan sebanyak 5 kali. Setelah itu, lakukan evaluasi. Selanjutnya, bagaimana jika anak tidak sadar? Maka segeralah telepon emergency calls atau segera datang ke puskesmas atau IGD rumah sakit terdekat. Keadaan kondisi anak tersedak ini adalah hal yang paling sering menyebabkan anak meninggal jika penanganannya tidak tepat. Nah, yang paling penting di sini adalah bagaimana cara pencegahan agar anak tidak tersendak. Yang pertama, kita bisa memotong makanan menjadi bagian-bagian yang kecil. Nah, yang kedua, memasak makanan yang keras menjadi lebih lunak. Yang ketiga, mengawasi anak saat makan ataupun saat bermain. Yang keempat, menghindari benda kecil dari jangkauan anak-anak. Dan yang kelima yaitu memberikan mainan sesuai dengan rekomendasi umur anak. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.